Hari ini saya mau membahas kenapa pada GAPS Diet Protocol itu ada beberapa jenis makanan yang tidak boleh dimakan atau sebaiknya dihindari, atau jika pun sampai ingin memakannya, maka ada trik-trik khusus yang harus dilakukan untuk memprosesnya agar lebih bisa dicerna oleh badan kita. Halo GAPS Hero, selamat datang kembali di channel GAPS Diet Indonesia. Saya Yuni Raharja, your GAPS Diet Practitioner. Hari ini saya mau membahas kenapa pada GAPS Diet Protocol itu ada beberapa jenis makanan yang tidak boleh dimakan atau sebaiknya dihindari, atau jika pun sampai ingin memakannya, maka ada trik-trik khusus yang harus dilakukan untuk memprosesnya agar lebih bisa dicerna oleh badan kita. Oke, sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Saya seorang naturopathic healer, saya seorang GAPS Diet Practitioner, saya bukan dokter, jadi semua saran medis yang saya berikan pada video ini adalah panduan dari GAPS Diet Protocol yang dirancang, yang ditulis oleh Dr. Natasha Campbell McBride. Oke, kembali ke topik. Jadi, makanan-makanan, ada beberapa makanan, terutama ini dari tumbuh-tumbuhan yang mereka mempunyai kandungan mineral yang sifatnya seperti racun, atau yang lebih sering dikenal adalah anti-nutrient. Jadi anti-nutrient itu apa? Kandungan pada tumbuhan yang mengikat mineral yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan manusia yang lama-kelamaan bisa menimbulkan kondisi autoimun. Oke, ribet ya? Sebenarnya nggak ribet kayak gitu sih, simple aja. Secara pemahaman sederhananya adalah tumbuhan itu, setiap makhluk yang diciptakan sama Tuhan itu pasti ada cara untuk mempertahankan diri. Dan tumbuhan itu juga tidak terkecuali. Jadi anti-nutrient atau yang saya sebut sebagai racun tadi itu adalah sistem tumbuhan untuk membela diri. Oke, membela diri dari apa? Ya, salah satunya dari serangga. Jadi kalau misalnya ke human, ke manusia, mungkin anti-nutrient ini tidak serta-merta langsung mematikan ya. Tapi dia sifatnya build up, dia numpuk sampai terjadi gangguan lebih parah, akhirnya jadi lebih serius lagi gangguannya, yang namanya kita sering sebut dengan ya penyakit ya. Terus ini apa aja gitu kan? Jadi gini, anti-nutrient atau racun yang ada pada tumbuhan itu secara garis besar itu dibagi menjadi 3. Yang satu namanya lectin, lalu ada oxalate, yang satu lagi phytates. Namanya aja udah nggak biasa ya di kuping kita ya. Jadi kita mulai dari lectin. Lectin ini sejenis protein, dia banyak ada di biji-bijian. Kenapa dia termasuk sebagai salah satu antinutrien? Karena sifatnya itu keras, susah dicerna, dan ketika kita makan lah ya gitu kan, makan itu akan melukai atau merusak dinding saluran pencernaan kita. Nah,
saluran pencernaan kita kalau misalnya terus-terusan disuruh kerja keras mencerna si biji-bijian yang keras ini lama-lama dindingnya kan akan rusak dan akhirnya menyebabkan kebocoran atau leaky gut itu sendiri. Oke, contoh biji-bijian itu seperti apa aja? Ada jagung, ada kacang-kacangan, ada wheat atau gandum, oke, beras salah satunya. Terus pasti kan Gaps Hero akan nanya, oke, kenapa manusia itu nggak bisa mencerna itu, sedangkan misalnya apa hewan bisa? Karena hewan sistem pencernaannya beda. Mereka punya rumen, malah rumennya kalau pada sapi itu ada 4. Si binatang-binatang herbivora ini sendiri juga mereka bukan mencerna si biji-bijian ini sendiri, karena yang mencerna itu sebenarnya si microbiome yang ada di dalam rumen mereka. Jadi mereka memang sudah diperlengkapi oleh Tuhan untuk bisa mencerna para biji-bijian ini, dan mereka juga tidak terkena dampak dari antinutriennya si lektin ini. Jadi buat mereka oke, tapi kalau buat kita manusia nggak oke, gitu kan? Apa nih? Contoh tadi sudah ya contohnya ya, grains, biji-bijian, oke? Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, anti-nutrien yang kedua. Kita akan membahas tentang oxalate. Oke. Oxalate itu juga ada di biji-bijian juga. Ada di biji-bijian, ada di bayam, ada di kentang, bahkan itu ada di beet, ada di almond, kacang mede. Nah, itu juga ada. Sifat dari oxalate ini adalah dia mengikat kalsium pada dalam darah. Si oxalate ini dia mengikat kalsium dalam darah dan membentuk oxalic acid crystal yang bentuknya itu keras-keras, tajam-tajam, ya. Dan si kristal ini, ya namanya juga kristal ya, berarti kan dia membatu gitu. Jadi membatu memang dia komponen terbesarnya adalah kalsium, jadi memang dia seperti batu. Dan kalau misalnya si kristal ini dia ngumpet di kidney, di ginjal ya, di kidney, maka dia menjadi kidney stone, batu ginjal. Nah, kalau misalnya si kristal ini dia ngumpet di sendi, maka akan menjadi kondisi arthritis atau encok atau ya pegel-pegel gitu ya. Jadi makanan-makanan yang mempunyai kandungan oxalate tinggi itu juga harus dihindari. Oke. Anti-nutrien yang berikutnya adalah phytates. Oke, phytates. Kalau misalnya Gaps Hero mau coba Google, spellingnya itu PHYTATAS. Oke, phytates. Si phytates ini kenapa harus dihindari juga? Karena phytates ini dia tukang nyolong. Gampang kan? Suka nyolong. Apa yang dicolong? Yang dicolong mineral. Mineral dari dalam tubuh kita. Mineral seperti apa? Zat besi, iron. Atau dia juga mengikat. Jadi dia mengikat mineral yang ada dalam tubuh kita. Terutama itu iron dan zinc. Nah, ini yang kalau misalnya kita mengkonsumsi terlalu banyak tumbuhan yang atau misalnya kandungan makanan yang mengandung phytates, maka ya ujung-ujungnya akan menyebabkan anemia ya, anemia, dan ini juga akan memperlambat atau si phytates ini akan memperlambat atau bahkan menghentikan penyerapan iron dan zinc dalam tubuh kita. Jadi no matter how much you eat, berapapun banyak makanan bernutrisi yang Gaps Hero pikir Gaps Hero sudah makan, tapi ternyata ada maling yang ikut masuk ke dalam saluran pencernaan kita. Jadi semua mineralnya itu malah terhambat untuk diserap. Ketiga antinutrien ini, lectin, oxalate, phytates,
itu dia memang banyak sekali terkandung di biji-bijian, oke, di legum, biji-bijian, kacang-kacangan, ya. Makanya kalau dalam GAPS protokol ini kita hindari di tahap eliminasi, tahap diet eliminasi ya, intro diet. Tapi di full GAPS, di tahap penuh, itu boleh. Dengan catatan. Catatannya apa? Sebelum dikonsumsi, sebelum dimasak, harus ada pre-treatment-nya. Pre-treatment itu seperti apa? Satu, harus direndam dulu, harus difermentasi dulu. Oke, jadi kalau misalnya mau makan kacang atau biji-bijian atau bahkan beet yang tadi dibilang mengandung lektin tinggi, mengandung oxalate tinggi, itu kalau difermentasi setelah direndam, setelah difermentasi itu nggak apa-apa, bisa dimakan. Atau pada kacang-kacangan itu di sprouting dulu. Sprouting itu diapain? Ya, bayangkan seperti kacang hijau menjadi toge. Oke. Berapa lamanya itu ya kita melihat, karena kan masing-masing kacang itu kan mungkin lama fermentasinya kan beda-beda, lama sproutingnya juga beda-beda. Tapi yang jelas sebelum dimasak itu harus direndam dulu, harus difermentasi dulu, harus di sprouting dulu, dan tidak lupa harus dimasak dulu. Oke? Jadi kalau untuk biji-bijian, kacang-kacangan, itu tidak bisa tawar, tidak bisa hindari, tidak bisa enggak lagi gitu ya. Itu harus melakukan tahap-tahapan itu. Karena kita mau menyayangi saluran pencernaan kita mau makanan yang kita makan memberikan khasiat 100% untuk kesehatan kita, bukan yang kita anggap makanan menyehatkan, contoh seperti bayam tadi, ya kan bayam, Popeye the Sailor Man gitu kan, siapa yang nggak tahu makan bayam sehat, ayo ternyata dia itu mengandung oxalate yang tinggi sekali. Oxalate yang numpuk, lama-lama jadi ke ginjal. Ya, siapa sangka gitu kan, dibilangnya harus minum yang banyak, tapi ternyata minum yang banyak itu bukan solusi untuk menghindari batu ginjal. Nah, oke. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, boleh di-like, boleh di-subscribe, agar kalau misalnya nanti ada video berikutnya langsung dapat notif. Boleh juga di-share ke teman. Demikian pembahasan tentang antinutrien dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.